Halo Auto Family, selamat datang lagi di channel resmi Auto 2000 bersama saya Bambang Karyadi, Wiraniaga Auto 2000 Yosudarso. Hari yang spesial kita akan ngebahas mobil yang nyaman banget untuk dibawa jarak jauh. Ini adalah adiknya Velfire, All New Foxy 2022. Dan di samping saya ini adalah warna yang spesial ya Auto Family. Warnanya adalah Sparkling Black Pearl, di mana ada dua warna spesial yang untuk pesan itu harus inden beberapa bulan. Spesial ya. Auto Family yang belum subscribe, boleh subscribe dulu agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Dan tonton video ini sampai habis ya. Ini dia All New Foxy-nya. Dimensi yang disajikan oleh All New Foxy 2022 itu tidak lebih panjang dibandingkan yang sebelumnya. Dia lebih pendek sekitar 15 mm, kemudian tingginya itu dia lebih tinggi 20 mm alias 2 cm, dan lebarnya dia lebih langsing 5 mm. Yang lebih uniknya lagi adalah dia ground clearance-nya dia lebih turun 15. Artinya gini nih, ground clearance lebih turun 15 mm. Tingginya lebih naik 20 mili, artinya ada selisih 35 mili, di dalam pasti lebih luas banget tuh Auto Family. Lampu depan nih modelnya baru, dia udah full LED ya. Di sini untuk DRL, Daytime Running Light, beserta dengan lampu sennya. Di bagian bawah nih, ini lampu utama yang tebel banget, dia akan memberikan penerangan yang maksimal. Tiga-tiganya adalah titik-titik LED semua, jadi sudah tidak pakai lampu halogen. Di bagian bawah lampu, ini grillnya juga baru Auto Family. Dan grillnya bentuknya wajik, wajiknya itu dia lekukannya halus ya. Kiri kanan, tidak di tengahnya. Di tengahnya dia bentuknya garis tegas menyambung dari kiri ke kanan. Bikin mobil ini tampak menjadi lebih lebar dan lebih luas. Di antara wajik ini, ada sensor depan. Sensor depan itu dapat 4 All New Foxy ini. 1, 2, 3, 4. Dan juga ada kamera depan. Karena All New Foxy sudah pakai kamera 360. Artinya kalau kita nyalain kamera mundur, itu mobil ini akan terlihat seperti dari atas Auto Family. Canggih dan mempermudah kita untuk parkir tentunya. Mesin yang digunain juga baru Auto Family. All New Foxy walaupun cc-nya turun 1 cc secara brosur ya. Sebelumnya itu kan 1987 cc. Yang sekarang ini 1986 cc. Nah, dia 4 silinder, DOHC. Dia menyamping ke bagian samping karena dia adalah penggerak depan. Walaupun cc-nya lebih kecil satu, tapi ternyata power yang diberikan oleh mesin ini itu lebih banyak. Atau lebih bertenaga, lebih powerful. Sebelumnya itu 152 PS. Yang sekarang ini 170 PS tenaganya. Torsinya pun bertambah. Sebelumnya itu 19,7 kgm. Yang sekarang 20,6 kgm. Artinya kalau kita ngebejek gas, ini pasti akan terasa lebih enak. Mesinnya cukup rapi, walaupun belum ada covernya. Ini dia cukup tinggi, Auto Family. Artinya kalau kita ngelewatin genangan yang tidak terlalu tinggi, ya dengan gelombang-gelombangnya masih cukup aman lah. Misalkan bagian sini terkena ombak gitu ya, ombak air dari mobil berlawanan. Seenggaknya hirupan udara atau intake manifoldnya ini cukup tinggi. Kurang lebih sepinggang saya nih. Saya tingginya 178 cm. Nah, di bagian sebelah kiri mobil, bagian dalam, itu ada relay and fuse box. Dimana ini mudah banget dicapainya. Jadi kalau ada apa-apa, ada trouble, kita gampang untuk mengakses sekring-sekringnya di bagian depan. Di bagian dalamnya dapat juga ada sekring-sekring cadangannya. Di bagian bawah kap mesin ini dapat peredam Auto Family. Peredamnya cukup tebal, bagus banget nih. Dan di bagian bawah kap mesin, dia sudah dicat juga warna hitam. Rapih. Oke, kita tutup lagi. Beralih ke bagian samping, saya mau nunjukin ada something spesial yang sudah dipakai oleh All New Foxy 2022. Ini di bagian tengah, ada Toyota Safety Sense. Dia akan menyorot bagian depan untuk sistem PCS. Pre-collision system, mencegah tabrakan dengan mobil yang ada di depan atau benda lainnya. Dia juga menyensor DRCC, Dynamic Radar Cruise Control.
Artinya kalau kita nyalain cruise control, itu bisa diatur kecepatannya secara otomatis oleh sistem yang pintar ini. Yang ketiga, dia akan menyorot jalanan, lane tracking assist. Kalau mobilnya agak lari ke kiri atau lari ke kanan, keluar jalur, dia akan balik sendiri dengan sistem steering assist-nya. Wiper yang dipakai dia modelnya hybrid, ya, kiri kanan sama. Ada garis tegas juga menyambung dari bumper depan, fender, pintu belakang, sampai ke bagian rel untuk power sliding door. Nah, ini list di bagian atasnya juga nih, menyambung sampai belakang tuh, sampai ke stop lamp. Ini kaca fender gede banget Auto Family. Ini udah pasti memastikan visibilitas dari si driver untuk melihat titik-titik buta yang sering tidak terlihat menjadi terlihat. Dibantu juga dengan blind spot monitoring yang ada di spion. Kita buka dulu spionnya. Tinggal masukin tangan aja ke handle. Kiri kanan sudah ada smart entry-nya. Dan spion ini bukan sembarang spion Auto Family ya. Karena dia sudah ada, satu yang tadi BSM yang saya sebutkan, yang kedua dia ada heater. Di mana heater ini akan berfungsi untuk kacanya, jika berembun, embunnya akan hilang. Bagus ya, semacam defogger. Di bagian bawahnya ada kamera untuk menyupport kamera 360 dan ada juga kamera cembung 2 buah. Satu menghadap ke driver, satu menghadap ke belakang. Dia langsung nge-lock otomatis karena tidak kita buka pintunya. Otomatis. Terus di bagian bawah, ini velg ukurannya lebih gede atau lebih besar dibandingkan sebelumnya. 1 inci lebih besar. Dia 17 inci. Dengan profil bannya 205, garis miring 55. Dia model palang 10 ya, bentuknya V 5 buah. Dengan bautnya 5, two-tone juga warna colornya. Ban yang digunakan Yokohama nih kebetulan. Sistem pengereman lengkap dan disc brake yang digunakan itu juga lebih besar Auto Family. Disc brake depan sama belakang modelnya ventilated sekarang 16 inci. Yang sebelumnya itu 15 inci. Di pintu bagian depan kiri, tadi kita udah bahas ya, ada smart entry-nya kiri kanan. Sekarang pintu tengah nih. Power sliding door yang digunakan oleh All New Foxy 2022 itu sistemnya beda, lebih canggih. Dia ada kick sensornya juga. Nih, di kaca ada tulisannya nih, cara penggunaannya. Kakinya itu posisikan di bagian bawah handle pintu depan kiri atau depan kanan, karena dia posisinya kiri kanan. Ini semuanya terkunci ya, lagi posisi terkunci nih. Bentuk remote-nya seperti ini. Nah, kita cobain. Remote tidak saya pencet, kaki kita masukin ke sini. Sebentar aja, dia langsung kebuka sendiri, otomatis. Pembukaan yang bisa dilakukan oleh pintu tengah ini ada 4 cara Auto Family. Yang pertama, lewat tombol yang ada di handle. Yang kedua, yang lewat dalam, ya orang dalam untuk keluar. Yang ketiga, lewat remote. Yang keempat, lewat tombol yang ada di bagian atas plafon bagian depan. Nanti saya tunjukkan juga. Ini saya tutup. Dan jangan khawatir untuk yang punya anak-anak, karena ini udah ada jam protection-nya. Artinya kalau ada tangan yang mau kejepit, dia tidak akan maksa nutup. Aman, jam protection. Lanjut, tutup lagi, mau dia kebuka dulu. Habis itu, pas sudah kebuka full, baru nutup lagi. Nice. Ada suara buzzer juga, tit, 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 yang bikin orang aware bahwa pintunya sedang bekerja, menutup ataupun membuka. Kaca di bagian tengah sama di bagian belakang di Auto Family, kita lihat dengan seksama, ternyata dia sudah hitam. Tanpa pakai kaca film pun, dia sudah menjaga privasi orang yang di bagian dalamnya. Ditambah lagi, sebenarnya di balik kaca ini ada lagi tirai yang bisa kita naikkan atau turunin. Jadi saya ke bagian dalam ini nggak bisa lihat sama sekali, karena di dalam tirainya sedang dinaikkan. Tutup bensin atau tempat untuk ngisi bahan bakar, dia adanya di belakang kiri, oke? Dan dia informasinya kapasitas tangki itu lebih sedikit 3 liter. Dibandingkan yang tipe Foxy sebelumnya. Foxy sebelumnya itu kan 55, yang ini 52 liter. Tapi jangan khawatir Auto Family, karena walaupun lebih sedikit ya kapasitasnya, diinformasikan All New Foxy 2022 ini efisiensi bahan bakarnya lebih bagus. Karena platform yang digunakan, Toyota New Global arsitekturnya itu lebih bagus. 2.0 yang terbaru. Yang tadi saya bilang dia kan ground clearance-nya lebih rendah tuh. Dibikin center of gravity-nya juga lebih bagus. Ini velg sama seperti depan, ukurannya 17, tentu saja nggak mungkin dibedain lah ya. Karena mobil standar, sama full disc brake yang saya jelasin di depan, ini udah ABS, EBD,
BA, lengkap semuanya dipakai di All New Foxy 2022 ini. Bagian belakang juga spesial nih Auto Family. Karena di remote aja kita udah lihat bahwa ini ada tombol untuk power back door. Untuk buka pintu belakang sekarang sudah otomatis. All New Foxy yang pertama kali terbit itu belum otomatis pintu belakangnya. Tombolnya dong. Ada di bagian samping, kiri dan kanan. Tujuannya apa? Toyota cukup pinter meracik ini semua. Karena kalau parkiran belakang agak mepet, ya misalkan mepet banget nih pas-pasan sama pintu. Kita untuk buka pintu di belakang kan susah ya, bisa kejepit. Tapi kita bisa dari samping, seperti ini. Ada dua tombol, yang satu untuk buka, yang satu untuk tutup. Tinggal dipencet aja. Dan kita bisa mengatur, stop, mau dibuka sampai sejauh apa. Kalau temboknya hanya segini, mau buka segini aja, ya bisa. Kita tinggal masuk, ya kan? Ngambil barang atau naruh barang. Habis itu tutup lagi dengan cara pencet tombol yang di bagian depan. Multifungsi banget, simple. Lampu yang digunakan di bagasi sama lampu untuk stop lamp itu dibikin nyambung nih. Menyatu dari samping kiri ke samping kanan. Di bawahnya ada tulisan Foxy yang diberi jarak lebar-lebar. Foxy ya. Terus ini ada emblemnya di tengah besar. Spoiler backdoor yang sudah pakai. Nah, lampu sennya dia belum LED ya Auto Family. Modelnya dia masih bohlam. Terus ini ada high mount stop lamp. Nah, si wiper ternyata dibikin ngumpet nih sama Toyota. Sebelumnya, wiper itu kelihatan. Sekarang dibikin ngumpet, jadi kelihatan rapih dan clean. Bentuk, kalau saya melihat secara menyeluruh, ini Toyota bikinnya lebih dinamis. Lekukannya ada di bagian quarter, menyatu ke pintu tengah. Ini belok ya, seperti cembung ke bagian bawah. Jadi kelihatannya tidak kotak-kotak banget Auto Family. Terus, kaca, ini udah ada defoggernya nih, di bagian belakang. Turun ke bagian bawah, di sini All New Foxy disajikan juga 4 buah sensor di bagian belakang. Total menjadi 8. Depan 4, belakang juga ada 4. Samping 2, tengah juga dapat 2. Reflektor sebelah kiri 2 dan sebelah kanan juga ada 2. Reflektor atau mata kucingnya dapat 4. Di bagian bawahnya untuk pegangan tangan, di sini ada kamera mundur 1 buah dan ini Auto Family jangan sembarangan ya. Walaupun ada 2 tombol untuk buka sama tombol untuk kunci di bagian dalam sini, pintu All New Foxy 2022 tidak bisa dibuka secara manual. Contoh saya buka ya. Nah, oke dia kebuka nih. Tapi kita tidak bisa membuka lebih lanjut. Keras, nggak bisa. Kita lanjutkan aja dengan buka pakai remote. Nah, kurang lebih segini kebuka maksimalnya. Nggak kejedot kok, 178 cm kurang lebih. Kena rambut sedikit, berarti dia kebukanya ya 180 cm lah. Wih, ini sih luas banget loh Auto Family. Bagian bangkunya ini padahal nggak maju-maju banget, masih bisa dibikin lebih maju. Dan spesialnya adalah, ini banyak kompartemen untuk penyimpanan. Di sini ada tempat untuk nyimpan headrest di bagian tengah ya. Kan headrest dapatnya 7, depan 2, tengah 2, yang belakang 3. Yang bagian tengah, yang terakhir nih baris ketiga, itu bisa tidak dipakai, ditaruhnya di sebelah kiri sini. Nah, ada kotak penyimpanan di bagian belakang kiri, di sini untuk nyimpen towing. Oke, kita masukin lagi, kita lipat. Di samping kanan tidak ada penyimpanan. Di bagian bawah sini nih Auto Family. Di sini adalah penyimpanan untuk ban cadangan. Ban cadangannya itu modelnya temporary, model kaleng seperti ini. Mirip seperti yang dimiliki oleh Alphard. Di sini dapat juga segitiga pengaman dan P3K. Dan di bagian dalamnya dong ada laci lagi nih penyimpanan. Dan ternyata ini adalah tempat untuk menyimpan toolkit dan dongkrak. Jadi toolkit sama dongkraknya bisa nggak kelihatan. Karena ketutupan dia tersimpan di bagian belakang sini, di dalam bumper nih. Oke, tutup lagi. Nih, yang spesial Auto Family. Lihat deh, cara untuk ngebuka atau menutup bangku baris ketiga itu sekarang beda banget dan enteng banget. Saya cukup pakai 1 jari untuk ngebuka kuncian
bangku baris ketiga. Habis itu diturunkan, ini kakinya akan kebuka secara otomatis untuk menginjak lock yang di bagian bawah. Kita pelan aja dia juga udah ngunci kok. Tuh, nggak perlu dibanting jadinya. Senderan tinggal diangkat. Pengaturan senderan juga bisa dari sini. Nah, ini sebenarnya bisa dibikin rebah banget loh, Auto Family. Tuh, jika bangku baris ketiga ditidurin banget 180 derajat dan kepalanya dicopot, ini bangku baris ketiga bisa disambung dengan bangku baris kedua ya. Jadi di rest area, Auto Family dengan keluarganya, keluarga besarnya, dan anak-anaknya pasti suka banget fitur ini. Dia menyambung rata, bisa bikin kita tiduran dengan nyaman. Posisi tiduran seperti ini jangan khawatir pintu belakang tidak bisa ketutup, karena ternyata masih bisa tertutup Auto Family. Kita buktikan. Kenapa dia masih bisa ketutup? Karena di bagian dalam trimboard, pintu backdoor, bentukannya itu agak cegok ke bagian dalam, kemudian jendol lagi ke bagian bawah, sehingga tidak mengganjal bangku baris ketiga tadi. Keren ya? Buka lagi. Saya mau contohin cara melipatnya. Tadi kan cara untuk menurunkan bangkunya ya. Oke. Ini sandarannya kita pasang lagi dulu. Sandaran kepalanya. Habis itu di sebelah sini kita lipat bangkunya. Jadi rata. Angkat. Ini enteng banget Auto Family asli. Karena dia pairnya sangat menyupport untuk kita bantu angkat. Dan pada saat sudah sampai sini, kita dorong aja sampai klik. Dan dia langsung ngeklik sendiri. Ini posisi duduk yang saya tempati. Sebelum saya naik, saya sudah setel dulu di bagian driver. Ini adalah posisi duduk saya. Jarak antara kaki dengan bangku baris depan itu masih ada 1 jengkal, kurang lebih 20 cm-an. Lebih. Kalau saya posisiin ke paling mundur, nah ini tuas untuk maju mundur, yang bagian belakang ini tuas untuk mengatur sandaran. Semana sih bagian paling mundurnya? Wow, bisa segini Auto Family. Lihat, luas banget ya. Kaki bisa hampir selonjoran. Andai saja ada di bagian bawah nih untuk menyangga kaki akan lebih nyaman lagi. Tapi ternyata bisa Auto Family. Jika kita menyambungkan dengan bangku baris yang pertama. Di bagian tengah antara bangku tengah kiri kanan ada meja. Meja ini ketulisnya bisa maksimal 3 kg. Terdapat cup holder 2 buah. AC semuanya sudah digital, tombol-tombol modelnya. Ada kisi-kisi AC di bagian kiri dan kanannya. Pegangan tangan juga dapat nih, modelnya soft close. Menutupnya tidak langsung menjegrak. Ini jendela yang tadi saya bilang, jendela manual yang bisa kita tarik ke atas agar menambah privasi orang-orang yang duduk di baris tengah dan di baris belakang. Bahan jok yang digunakan ini bahan fabric yang sangat berkualitas, jadi memastikan orang yang duduk di baris pertama sampai ketiga akan duduk dengan nyaman dan adem. Di bagian belakangnya ada lapisan kulit yang memastikan bangku ini sangat mudah untuk dibersihkan. Seat back pocket dapat, kiri kanan 2 buah, di bagian driver dan penumpang depan kiri. Handrest dapat di sebelah kanan, yang kiri juga dapat 2 buah. Jadi tangan kanan kiri udah pasti tertompang dengan baik. Yang sebelah kiri juga nih bangkunya ada handrestnya, dapat. Adil kok. Sekarang saya sudah di baris ketiga, baris paling belakang. Di sini bangku yang sebelah kiri ini adalah bangku yang posisinya sesuai dengan bangku sebelah kanan yang saya duduki tadi di baris kedua. Masih ada jarak antara dengkul saya dengan bangku baris kedua ini sekitar 5-8 sentian. Masih lumayan kok, tidak mentok kaki orang dewasa. Dan ini headrest, jika kita berkendara, dibawa berkendara, pastikan dia tidak posisinya di bawah, agar posisi dia menyangga kepala kita dengan baik ya. Kalau menyangga seperti ini, jika ada pengereman mendadak atau ngegas tiba-tiba, kepala kita lehernya tidak sakit. Mode untuk mengatur senderan ada di bagian kiri dan kanan, bentuknya tali seperti ini. Talinya tinggal ditarik, habis itu disenderin ke belakang, bisa rebah banget. Artinya perjalanan jauh kita akan bisa lebih santai di belakang. Ditambah lagi, kita disediakan 2 buah power outlet bentuknya USB, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Dapat 2 nih. Kemudian cup holder di sebelah kanan ada 1 buah, cup holder yang di sebelah kiri dapat 2 buah.
Hebat ya, banyak nih kompartemennya. Jika di baris ketiga tadi Auto Family melihat ada 2 buah colokan bentuknya USB, di baris kedua itu 2 colokan bentuknya USB juga tapi USB-C. Ada lampunya kelihatan warna biru jika kita buka tutupnya. Nah di atas, ini spesial, layarnya gede banget, kurang lebih 11 inci Auto Family. Bisa dijadikan sebagai panoramic view dengan gambar yang bisa kita tentukan sendiri. Jika kita buka, TV tengah atau rear seat entertainment ini ada menu cukup banyak. Bisa pakai USB, USB-nya ada colokan di bagian samping sini. Bisa kita buka ya. Bukanya ke arah bawah. Nah iya, bisa dilihat ya. Kemudian yang menu keduanya bisa pakai Miracast. Jadi Miracast itu bisa 2 loh, Auto Family. Yang bagian tengah 1, yang bagian depan juga bisa sendiri. Jadi bisa menggunakan 2 Miracast yang berbeda. Sampingnya lagi ada USB mirroring, ada video source untuk mengopi gambar yang di depan. Jika gambar di depan menggunakan USB. Sama mode untuk setting. Di setting, kita bisa mengatur kecerahan layar, mengatur background, mengatur warna text color atau warna itu ya, huruf-hurufnya, sama ada lampu iluminasi yang bisa kita atur di sini Auto Family. Iluminasi itu pengaturannya ada warna sama keterangan. Dan Toyota sudah memikirkan secara pintar bahwa orang di baris ketiga jika mau keluar pasti butuh akses untuk maju mundurin bangku baris kedua. Di sini ada tali, talinya kita tarik, kita bisa maju mundurkan tanpa butuh bantuan orang lain. Baris kedua ini, bangkunya bisa di-setel dari tali ini. Kemudian kita tinggal turun. Fitur untuk mendukung keamanan anak juga ada di All New Foxy ini loh, Auto Family. Di bagian pintu ada yang namanya child lock, sehingga kalau kita aktifkan anak-anak tidak bisa membuka pintunya dari dalam. Yang kedua, di bagian bangku sebelah kiri dan kanan, di sini ada nama sistem namanya Isofix. Di situ di dalam jok ada kaitan untuk kita meletakkan baby car seat. Jadi untuk Auto Family yang masih punya baby, jangan khawatir, car seatnya bisa ditaruh di sini dengan aman, ada dudukannya langsung. Di baris utamanya, paling depan, ini adalah baris yang paling banyak fitur Auto Family. Sandaran tangan dapat kiri kanan nih. Oke, saya lipat dulu ya, biar tidak mengganggu. Di bagian tengah sini ada wireless charging di dalam konsol boxnya. Dan jika wireless charging ini diangkat, di sini ada tempat penyimpanan yang cukup dalam. Bisa untuk menaruh banyak barang. Dashboard bentuknya full baru semuanya dengan lekukan yang berani banget dilakukan oleh Toyota. Di sini ada soft touch dengan jahitan asli. Lekukannya ini loh, keren banget. Di bagian atas nih ada penyimpanan. Cup holder dapat di sebelah kiri satu. Di sini kisi-kisi AC. Di sini ruang penyimpanan terbuka. Tidak ada charger atau apa-apa yang lainnya. Lacinya terbuka secara soft opening, cukup dalam. Head unit modelnya baru. Ini lekukannya juga halus nih, bagus. Dilapisi dengan frame yang hitam glossy. Jadi dia lebih elegan, 9 inci dan ini canggih loh Auto Family. Saya hidupin, tapi nggak usah hidupin mesin ya. Hanya mau menunjukkan bahwa fitur di dalam head unit ini itu banyak banget. Saat udah masuk ke dalam, di sini ada fitur yang namanya Android Auto, Apple CarPlay, itu ada semua. Radio untuk video bisa juga karena ada USB-nya di sini. Bisa Miracast, kita bisa pindahin gambar dari handphone ke layar depan tanpa kabel. Terus di sini ada penelusur semacam browser. Terus ada pengaturan untuk konektivitas dengan M Toyota. Nah, di bagian bawahnya ini ada AC. AC-nya ini sudah dual zone ya Auto Family. Dual zone artinya suhu di bagian kiri sama kanan bisa beda. Tapi ternyata ini bukan dual zone loh Auto Family. Ini triple zone. Kenapa? Karena depan kiri satu, depan kanan satu, yang belakang juga satu. Suhu di bagian belakang juga beda. Pengaturan yang suhu di belakang bisa dari sini juga. Ini tombol untuk turunin temperatur yang di sebelah kiri, untuk naikin. Di sini ada sink untuk menyamakan suhu antara kiri dan kanan. Terus ini untuk pengaturan arah sembur AC, mau ke muka aja, atau ke kaki aja, atau dua-duanya, atau sama semburan AC ke bagian kaca. Biasanya digunain untuk menghilangkan embun. Nurunin kecepatan, di sini untuk nambahin kecepatan kipas, yang di sebelah kanannya lagi untuk turunin dan naikin temperatur suhu di bagian driver.
Tombol auto, tombol matiin AC, kemudian ini ada semacam defogger depan, defogger belakang, pengaturan untuk udara masuk atau udara tidak masuk dari luar, hanya bersirkulasi di bagian dalam aja, sama tombol rear. Di sini yang saya bilang rear, jika kita pencet, ini kita bisa mengatur suhu di bagian belakang. Tuas yang diberikan untuk CVT yang baru ini, itu modelnya gede Auto Family. Tidak seperti all new Foxy yang sebelumnya, yang pertama. Generasi pertama yang masuk ke Indonesia ya. Nah, tombol gede ini kalau saya lihat seperti Land Cruiser, mini Land Cruiser. Kalau Land Cruiser dia lebih gede lagi sedikit. Di bagian sampingnya, ini ada tempat penyimpanan yang cukup besar dan bisa dibuka. Kalau kita tutup, di sini muat satu handphone. Jadi anggaplah kita mau nyalain GPS pakai handphone. Auto Family bisa taruh kok di sini, langsung. Jika kita angkat, di bagian dalamnya ini ada charger USB-C. Sama tempat penyimpanan kosong, tidak ada dudukan-dudukan lainnya. Polos. Oke, kita tutup lagi. Kemudian bagian bawahnya ada power outlet. Di bagian setir sebelah kiri bawah, itu ada tempat penyimpanan kartu. Jadi untuk Imani dan kawan-kawan, Auto Family bisa menyimpannya di sini. Pengaturan setir, dia sudah tilt dan teleskopik tentu saja. Mobil sekelas ini udah pasti harus memiliki tilt dan teleskopik. Setirnya dong Auto Family. Ini modelnya baru dan keren banget, tombolnya banyak banget. Mirip banget nih sama Land Cruiser nih, banyak banget tombolnya. Tombol pengaturan untuk Toyota Safety Sense juga ada di bagian sebelah kanan setir. Sebelah kiri untuk mengatur MID depan dan mengatur volume dari head unit. Bentukan untuk klaksonnya juga berbeda, disertai oleh airbag ya. Airbag mobil ini lengkap banget. Depan kanan satu, depan kiri satu, pilar-pilar full sampai belakang, jok di bagian samping pinggang juga ada semua nih. Totalnya ada 6 kalau kita hitung. Sebelah kiri untuk mengatur wiper, sebelah kanan untuk mengatur lampu-lampu di depan, tuasnya sama, nggak ada perbedaan. Cup holder lagi di sebelah kanan, kisi-kisi AC, dan ini sudah ada fitur yang namanya AHB, Automatic High Beam. Jadi kalau kita posisi lampu jauh, dia bisa lampu jauhnya turun sendiri menjadi lampu dekat jika menyensor ada mobil yang berarah berlawanan. Jadi cukup safety untuk mobil yang berlawanan, tidak menyebabkan silau. Kemudian vanity mirror disertai oleh lampu LED. Sebelah kiri juga dapat. Lampu plafon dia sudah LED, warnanya putih. Di sini ada mode untuk pintu juga. Tombol sebelah kanan untuk buka pintu kanan, tombol sebelah kiri untuk buka pintu kiri. Yang bagian tengah ini untuk buka power back door. Power back door atau power door itu bisa dimatikan menjadi manual jika kita tekan tombol yang di sebelah kanan setir. Di sini ada tombol namanya PWR door off. Jika kita tekan, itu pintu kiri dan kanan bisa dibuka secara manual. Nggak bisa dibuka secara motor. Di bagian atasnya di sini ada angka 0 sampai 5. Di sini untuk mengatur ketinggian semprotan cahaya lampu. Mendukung cuaca yang tidak baik, banyak virus. All New Foxy ini ternyata sudah dilengkapi oleh air purifier juga loh Auto Family. Jadi udara yang disemprotkan ke dalam mobil ini itu udah pasti dijamin bersih. Jangan lupa pantau ya filternya secara berkala. MID yang di bagian depan ini juga baru Auto Family. Sekarang di bagian tengahnya ada layar yang cukup besar, ukurannya 7 inci TFT, menampilkan seluruh fitur-fitur yang bisa kita akses di sini. Kita bisa setel juga pembukaan pintu belakang dari sini, dan kita bisa setel head-up display yang ada di bagian depan. Saya bisa ngeliat nih, tapi di bagian samping tidak kelihatan, karena ada pantulan layar dari bagian dashboard depan sini, menuju ke mata driver. MID baru, yang ini spionnya juga baru Auto Family. Spionnya keren banget, belum ada dimiliki oleh Toyota lain di Indonesia, karena selain bisa dijadikan layar, jika kita klik ke bagian belakang, itu kamera belakang akan hidup. Kalau kita dorong ke depan, itu menjadi spion normal aja biasa. Dan untuk day mode atau night mode, bisa kita setel secara otomatis di sini. Penyetelannya ada 3 tombol. Tombol yang paling kanan itu off. Artinya, mode untuk kaca ini tidak buram ke bagian belakang. Artinya, mode clear lah, clear, mode siang. Nah, kalau kita pencet tombol yang di tengah, on, ini kacanya akan menjadi lebih gelap untuk mode malam. Dan tombol yang terakhir, yang paling kiri, adalah auto.
dia akan menyensor secara otomatis jika ada yang ngedim, kacanya akan gelap sendiri. Keren ya, keren banget. Nah, pengereman juga berbeda karena sekarang parking brake-nya itu tidak pakai kaki lagi, Auto Family. Sekarang di sini sudah electric parking brake. Tinggal tarik aja pakai jari, langsung kunci sendiri. Ada brake hold juga, ada eco mode, dan di sini ada tombol untuk vehicle stability control untuk mematikannya jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Di bagian sebelah samping kanan dari tuas transmisi ada lubang. Itu gunanya untuk jika kita mau parkir paralel. Tinggal colokin aja pakai kunci yang ada nempel di remote-nya Auto Family. Cara bukanya gampang. Kita geser aja tuas kecil yang di bagian belakang remote. Habis itu ditarik kuncinya. Ini untuk menekan di bagian sini, habis itu pindahin ke netral. Mobil habis itu bisa deh didorong-dorong. Yang terakhir dapat kita lihat di bagian pintu Auto Family. Di sini sudah dilapisi kulit yang halus banget dengan jahitan asli. Power window semuanya sudah full automatic. Depan kiri kanan, belakang kiri kanan. Ada tombol untuk kunci, untuk buka, untuk matiin window yang lainnya. Sama pengaturan spion sudah bisa automatic di bagian sini. Bisa kita setel penutup, bisa kita setel automatic, atau kita setel untuk membuka selalu. Pengaturan untuk kacanya juga ada di bagian sini, bentuknya analog, tinggal digoyangin aja. Penyimpanan untuk minuman atau cup holder di sini ada 1 buah, ditambah kompartemen kecil di bagian atas, bentuknya mezanin nih. Jadi di bagian bawah ada kompartemen, agak naik ke atas juga ada kompartemen lagi. Menarik. Oke Auto Family, kami sudah membantu ulas secara lengkap All New Foxy 2022, bagian depan, samping, roda-rodanya, sama mesin baru dan interior, serta sistem safety yang disematkan ke All New Foxy 2022 ini. TSS-nya atau mode untuk berkeluarga di bagian dalam luasnya, gimana? Keren ya? Dan jika Auto Family tertarik dengan unit All New Foxy ini, bisa mengakses website auto2000.co.id. Bisa juga akses di Play Store atau App Store, namanya Auto 2000 Digiroom. Itu download aplikasinya. Auto Family bisa melihat promo-promo terbaru. Dan pilihan warnanya apa aja, harganya berapa, dapat bonus apa, bisa akses di sana semuanya. Dan pastikan Auto Family membeli mobil itu di Auto 2000, karena banyak banget benefit yang didapat. 1, bisa mendapatkan Astra Award free 5 tahun. Di situ ada Emergency Road Assistant yang standby 24 jam untuk melindungi Auto Family jika terjadi apa-apa di jalan. Kita standby di beberapa kota besar, banyak banget seluruh Indonesia. Kemudian ada juga pelayanan yang namanya Auto 2000 Toyota Home Service. Memudahkan kita jika mau servis di rumah atau di tempat yang Auto Family pilih. Atau bisa juga Auto Family datang langsung ke dealer terdekat di kota Auto Family berada. Demikian ulasan kami, semoga bermanfaat. Dan jika Auto Family belum subscribe, boleh subscribe dulu, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video uploadan kami berikutnya. Dan juga bisa meninggalkan komen ya, jika ada pertanyaan kami bisa bantu menjawabnya semua. Terima kasih, saya Bambang Karyadi, pamit undur diri.